Di tengah bergulirnya kasus terdakwa Irjen Teddy Minahasa terkait kepemilikan psikotropika, satu nama yang ikut terseret adalah perwira golongan menengah, yakni Dodi Prawira Negara. Terdakwa Dodi yang menjadi salah satu kaki tangan Teddy Minahasa disebut berperan menukarkan barang bukti yang telah disita dengan bubuk tawas. Barang haram itulah yang lantas menyeret Teddy dan Dodi ke kursi pesakitan. Punya karir yang tengah menanjak, siapa Dodi dan apakah ia juga memiliki harta melimpah seperti halnya Teddy setelah terlibat menjual bubuk psikotropika? AKBP Dodi Prawira Negara merupakan perwira menengah yang kali terakhir menjabat sebagai Kabagada Rolok Polda Sumbar saat ditetapkan sebagai tersangka. Lahir pada 4 Juli 1977, Dodi merupakan lulusan Akpol 2001 dan berpengalaman di bidang lantas. Ia merupakan anak dari Irjen Pol Maman Supratman yang pernah menjabat sebagai Kapolda Riau tahun 2021. Maman juga merupakan teman seangkatan Kapolri Jenderal Purn Sutanto. Selama karirnya di kepolisian, suami dari Rahma Dharma Putri ini telah menduduki berbagai jabatan. Ia beberapa kali ditunjuk menjadi Kapolsek, mulai dari Kapolsek Singosari tahun 2005, Kapolsek Glojan 2006, hingga Kapolsek Kute 2008. Ia juga pernah berdinas di Polda Metro Jaya, tapi karirnya tak begitu moncer. Ia hanya pernah sekali menduduki jabatan strategis, yaitu sebagai Wakapolsek Taman Sari 2014. Dodi juga pernah menjabat sebagai Kasubdit 3 di Treskrimsus Polda Jawa Barat 2016. Hingga menjabat Kabakops Polrestabes Bandung 2018. Setahun kemudian, ia dipromosikan sebagai Kapolres Kepulauan Mentawai. Setelah menjabat sebagai Kapolres Mentawai, AKBP Dodi kemudian ditunjuk menjadi Kapolres Bukit Tinggi hingga tahun 2022. Dodi Prawira Negara kemudian dimutasi ke Polda Sumbar menjadi Kabagada Rolok Polda Sumbar. Jenderal Bintang 2 Irjen Teddy Minahasa secara de facto terakhir kali menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Namun secara de jure, jabatan terbarunya adalah Kapolda Jawa Timur. Namun ia urung dilantik setelah tersandung kasus psikotropika. Teddy Minahasa putra lahir di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 November 1971. Teddy merupakan lulusan Akpol 1993 yang berpengalaman di bidang lantas. Selama ini banyak yang mengira jika suami dari Merti Kushandayan ini adalah seorang mu'alaf. Teddy rupanya memang terlahir sebagai seorang muslim. Ayahnya asli keturunan Madura, sementara ibunya Tionghoa Islam. Orang tuanya kini menetap di Pasuruan, Jawa Timur dan pernah merantau ke Sulawesi Utara. Selain menjabat Kapolda Sumbar, selama berkarir Teddy tercatat pernah mengemban sejumlah jabatan penting. Ia antara lain pernah menjabat Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Ia kemudian menjabat staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung, hingga staf ahli manajemen Kapolri. Penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan AKBP Dodi Prawira Negara menyeret sang istri Rahma Dharma Putri. Sehari-hari Rahma fokus menjadi ibu rumah tangga dan merawat anak-anak. Setiap menghadiri rangkaian sidang suaminya, wanita 35 tahun ini kerap tampil tertutup dengan berkerudung dan memakai masker hingga kacamata. Tapi saat mendampingi suami, ia tampil apa adanya tanpa penutup kepala. Ia mengungkapkan selalu mendampingi suami saat dinas di beberapa wilayah. Meski begitu, wanita cantik kelahiran Jakarta pada 29 Juli 1987 itu tak begitu tahu menahu urusan suaminya sebagai seorang perwira polisi. Karena itulah, dalam kesaksiannya, ia menyebut tak tahu menahu urusan barang haram dan masalah yang menerpa suaminya. Ia mengaku baru tahu setelah Irjen Teddy dan istrinya Merti memberitahukannya. Rahma dalam sidang juga mengungkapkan adanya perintah Irjen Teddy Minahasa ke istrinya, Merti Kushandayani, untuk merayu istri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Masih menurut keterangan Rahma, Teddy sempat memintanya agar menyampaikan kepada suaminya untuk tidak menyebut namanya dalam kasus penyisian 10 kg barbuk.
Selain itu, Teddy meminta agar suaminya bungkam terkait uang yang berada di paper bag. Sementara itu, Merty Kusandayani yang merupakan istri Teddy Minahasa lahir pada 21 Oktober 1976. Wanita 46 tahun ini adalah ibu 2 anak dan telah merampungkan pendidikan jenjang perguruan tinggi di Universitas Indonesia. Sosoknya juga aktif sebagai ketua Bayangkari saat sang suami menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Selain itu, Merty memiliki paras memikat dan kerap tampil modis bak sosialita. Sebelum kasus ini merebak, ia kerap mengunggah potret gaya hidupnya di akun Instagram miliknya. Namun akun itu kini telah menghilang. Jika istri Dodi tampak tertutup saat hadiri sidang suaminya, sebaliknya istri Teddy ini tampil penuh percaya diri. Saat hadir persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada awal Maret lalu, kehadiran Merty mencuri perhatian karena menenteng tas hitam dari brand mahal Louis Vuitton. Dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, Dodi terakhir kali menyampaikan jumlah kekayaan pada awal 2022. Hartanya mencapai 390 juta rupiah. Dari total kekayaan tersebut, Dodi tidak memiliki aset tanah dan bangunan. Sebagian besar hartanya merupakan alat transportasi dan mesin senilai 333 juta rupiah. Dodi antara lain memiliki Mini Cooper tahun 2013 dengan taksiran harga 215 juta rupiah. Lebih lanjut, Dodi memiliki sepeda motor Honda Super Cup C125 edisi 2019 berbanderol 35 juta rupiah. Motor bebek termahal di Indonesia lainnya yang dimiliki Dodi adalah Honda City 125 dengan taksiran 65 juta rupiah. Selain kedua motor tadi, ia juga mengoleksi motor trail CR-V 150 tahun 2020 seharga 18 juta rupiah. Dodi juga tercatat memiliki kas dan setara kas hingga 52 juta rupiah. Saat masih aktif sebagai polisi, Teddy Minahasa memegang predikat sebagai polisi paling tajir dengan kekayaan mencapai 29,97 miliar rupiah. Data itu dilaporkannya pada Maret 2022. Dari total kekayaannya, sebanyak 85% hartanya bersumber dari aset tanah dan bangunan. Jumlahnya mencapai 53 bidang tanah beserta bangunan senilai 25,81 miliar rupiah. Teddy juga memiliki deretan kendaraan mewah. Tunggangan tersebut berupa mobil Jeep Wrangler 2016 senilai 750 juta rupiah. Toyota FJ55 tahun 1970 senilai 75 juta rupiah. Toyota Land Cruiser HDJ 80R tahun 1996 senilai 600 juta rupiah. Serta motor Harley Davidson Solo tahun 2014 senilai 650 juta rupiah. Teddy Minahasa juga memiliki aset lainnya seperti harta bergerak lainnya senilai 500 juta rupiah, surat berharga 62,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas 1,52 miliar rupiah. Atas perbuatan yang dilakukannya oleh AKBP Dodi Prawira Negara dan Irjen Teddy Minahasa, keduanya didakwa dengan sejumlah pasal dalam UU Psikotropika, yakni secara bersama-sama menyimpan tanpa izin dan memperjualbelikan barang bukti sitaan seberat 5 kg dan ditukar dengan tawas. Mereka pun terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Sementara sebagai dalang, Teddy terancam hukuman maksimal berupa hukuman mati.